Ya, pemerintah Iran menangkap lebih dari 700 orang yang diduga sebagai tentara bayaran Israel dan masuk dalam jaringan spionase Mossad. Di saat yang sama, pemirsa, Mossad ini mengakui melalui video misinya bahwa telah menggelar operasi rahasia di Iran dan menyatakan rasa terima kasihnya kepada CIA, Badan Intelijen Amerika Serikat. Pertanyaannya, pemirsa, apa sebetulnya misi utama dalam operasi senyap CIA dan juga Mossad di Iran, dan apakah memang Amerika Serikat ini terlibat langsung dalam perencanaan serangan militer di Iran? Kita akan kupas tuntas malam hari ini di Apa Kabar Indonesia Malam bersama dengan sejumlah narasumber luar biasa yang sudah kami hadirkan di studio TV One. Saya akan perkenalkan satu persatu untuk Anda pemirsa. Ini di sebelah kanan saya ini sudah hadir Pak Dian Wirengjurit, Duta Besar RI untuk Iran 2012 sampai 2016. Selamat malam Pak Dian. Selamat malam Mbak Fena. Terima kasih sudah hadir di Apa Kabar Indonesia Malam. Terima kasih. Oke. Selain Pak Dian ini juga sudah hadir Pak Anan Nurdin, pengamat politik Timur Tengah. Selamat malam Pak Anan. Selamat malam. Sehat Pak Anan? Alhamdulillah sehat. Di sebelah Pak Anan ini juga sudah hadir pemirsa, pengamat militer dan intelijen. Ada Pak Riza Dharma Putra. Selamat malam Pak Riza. Malam Mbak Fena. Sehat Pak Riza? Alhamdulillah. Alhamdulillah semuanya sehat. Karena kita akan membahas ya bersama-sama topik yang menyenangkan dan juga luar biasa menarik untuk kita kupas tuntas. Saya pertama mau ke Pak Dian dulu deh kalau gitu. Pak Dian, ini kan selama Anda bertugas di Iran, apakah Anda juga pernah melihat adanya indikasi warga sipil yang terlibat dalam operasi intelijen asing seperti Mossad atau CIA, Pak Dian? Terima kasih Mbak Fena. Begini, di semua negara di mana ada hubungan diplomatik, semua negara memiliki perwakilan yang namanya kedutaan besar. Dan suka atau tidak suka, sebagian besar menurut saya negara barat itu pasti punya petugas atau diplomat yang berselubung pada intelijen. Dalam kaitan ini Amerika memang tidak punya hubungan diplomatik dengan Iran, juga Israel. Tapi sekutunya semua punya hubungan diplomatik masih. Dan yang namanya intelijen tentunya tidak kasat mata, selalu senyap, tidak ada yang tahu. Bahkan kalaupun mereka orang asing kita tidak tahu, bisa saja mereka bekerja di perusahaan-perusahaan asing atau entitas lain. Saya mau bilang begini, dengan negara yang tidak punya konflik saja, negara-negara besar itu memiliki petugas-petugas intelijen dalam berbagai kapasitas. Contoh paling gampang nih, di Indonesia. Jangan diperkirakan negara-negara besar itu tidak punya intelijen. Ketika saya masih aktif di Kementerian Luar Negeri, sebuah negara besar itu memiliki, kita punya daftar diplomatic list namanya. Semua kedutaan pasti nama diplomatnya ada di situ. Ada kedutaan yang nama yang ada di buku saja ada 300 orang. Kira-kira semua melaksanakan fungsi diplomatik dalam kaitan pemajuan hubungan negara atau ada lain? Itu bukan hal yang aneh kalau sebagian dari mereka adalah intelijen. Itu yang terdata di buku diplomatik. Yang tidak terdata ada sampai 500 katanya. Loh, dalam kaitan ini bagaimana tidak logis kalau namanya Amerika dan Mossad menitipkan agen-agennya ke negara sekutunya dalam berbagai kapasitas, bisa di perusahaan-perusahaan swasta, bisa di turis, bisa di inspektur. Maaf ya, dalam kaitan dengan Iran yang namanya inspektur sebagian besar adalah inspektur berasal dari negara barat. Sebagian besar sudah diduga dan Iran juga sudah memahami adalah intelijen. Jadi apa yang dilaporkan dari inspektur IAEA itu mengenai kondisi Iran pasti ada kaitan dengan dunia intelijen, informasi intelijen yang mereka dapatkan. Kalau mau jujur lagi, yang namanya IAEA itu kredibilitasnya sekarang menurun karena Direktur Jenderal yang sebelumnya dari Jepang itu terbukti dan dibocorkan informasinya kepada Wikileaks. Dia sangat mengaku bahwa yang namanya kerjasama dengan Iran kami yang atur, tenang aja, kira-kira gitu. Jadi tidak heran kalau berapa tenaga ahli nuklir tewas, berapa jenderal belakangan ini kena. Semua itu tidak akan mungkin kalau tidak ada intelijen di negara itu. Di Iran yang lebih parah lagi karena ada kelompok oposisi namanya Mujahidin Khalq. Itu terkenal memang dibiayai, dilatih oleh Amerika. Itu sudah terkenal? Sudah dikenal di sana. Jadi tidak heran kalau tadi disebut ada 700. Buat saya bisa jadi lebih karena Mujahidin Khalq itu punya
semacam apa ya, anggota paramiliter yang tidak kelihatan, tapi begitu ada pergolakan pasti mereka muncul. Berarti jumlahnya lebih dari itu. Oke, menarik sekali apa yang menjadi pandangan ataupun pengalaman yang dialami oleh Pak Dian. Tapi saya mau minta analisa dari Pak Anan. Pak Anan, ini kalau kita melihat Mossad sudah terang-terangan menyatakan bahwa memang benar dirinya mereka ini melakukan operasi senyap di Iran begitu. Apa sih sebetulnya motif ataupun misi utama yang tengah dijalankan oleh Mossad di Iran? Ya, saya pikir yang pertama bahwa keberadaan intelijen asing di sebuah negara di zaman modern ya, politik modern seperti sekarang ini, itu menjadi sebuah keniscayaan, menjadi sebuah keharusan, dan itu dianggap sebuah hal yang lumrah, apalagi di negara konflik seperti itu. Kita tahu bahwa pengaruh Iran secara geopolitik di Timur Tengah itu sangat luar biasa kuat. Apalagi Iran dengan Israel ini juga bisa dikatakan dua negara yang non-Arab yang ada di Timur Tengah. Maka pasti dua negara ini saling sama-sama mengintip. Kita tahu pengaruh Iran itu kuat dari mulai wilayah dari Irak ke Suriah ke Libanon sampai di Yaman juga ada pengaruhnya sangat luar biasa. Maka ketika misalnya perang dengan Gaza itu sangat bisa melihat bahwa Israel itu melihat kekuatan yang sangat berpengaruh itu di mana saja. Akhirnya bisa memukul dari biro politik Hamas dihabisi, dan itu ada di Iran. Kemudian ada juga Hasan Nasrullah sebagai pimpinan dari Hizbullah juga dihabisi juga. Suriah juga kena dibom juga. Nah, bahwa akhirnya yang dilihat adalah ancaman yang sebenarnya adalah Iran bagi Israel. Ancaman sebenarnya itu Iran. Kenapa? Karena negara-negara Timur Tengah lain itu yang lain bisa dikatakan di bawah kendali Amerika Serikat, sehingga sebuah negara yang tidak perlu dikhawatirkan lagi. Adapun Iran ini bisa di luar kendali. Walaupun kita tahu sebetulnya kalau kita kembali kepada sejarah sebelumnya, misalnya ada yang disebut dengan Iran Kontra pada waktu itu ya. Ada sejarah Iran Kontra ya. Ya, itu adalah ketika pada waktu itu bagaimana sebenarnya ada kerjasama di luar layar. Iran sendiri mempunyai dua istilah dalam kebijakan luar negeri kepada Israel dan kepada Amerika Serikat. Disebut dengan istilahnya itu kebijakan retorika, yaitu di depan publik mereka bermusuhan, tetapi juga ada kebijakan operasional. Nah, kebijakan operasional ini sesuai dengan kebutuhan pada waktu itu. Mungkin lebih kepada pragmatis, apa yang dibutuhkan. Nah, pada waktu itu ketika tahun 799 keluarga Reza Pahlavi waktu itu, revolusi Iran waktu itu terjadi, maka setelah itu ada kepentingan yang berubah. Amerika Serikat melihat bahwa ada sebuah kepentingan, kalau dibiarkan Iran ini tidak dirangkul oleh Amerika, kemungkinan Iran akan menjadi blok ke Rusia, dan itu yang ditakutkan, blok komunis itu yang ditakutkan. Maka ada usaha mendekati, maka digunakanlah Israel. Pada waktu itu ada semacam kepentingan tiga negara antara Israel, Iran dengan Amerika Serikat. Amerika memasok senjata yang dibutuhkan Iran pada waktu itu ketika perang dengan Irak. Ya, ribuan rudal dijual ke situ, dan keuntungan Amerika pada waktu itu uangnya hampir 48 juta dolar. Nah, uang itulah yang digunakan untuk melawan yang tadi kata Pak Dian di Nicaragua di Amerika Tengah untuk memerangi pasukan yang komunis pada waktu itu, yang digunakan uangnya itu digunakan ke situ. Dan akhirnya salah satu pilot yang tertangkap terbuka, dan akhirnya Iran Kontra pada waktu itu menjadi terbuka dan menjadi skandal politik terbesar di zaman Ronald Reagan pada waktu itu, dan akhirnya beberapa pejabat waktu itu diberhentikan dan dihukum. Jadi kepentingan negara ini Israel melihat tadi pragmatisme, melihat bahwa sekarang Iran ini ancaman. Maka karena itu adalah ancaman, maka akhirnya mereka mengiriman pasukan intelijennya dengan sangat banyak ke sana. Dan akhirnya salah satu aksi yang bisa kita lihat bagaimana Ismail Haniyeh kemarin juga ya terjadinya itu ketika di Iran. Saya mau ke Pak Riza kalau begitu. Ini kan secara terang-terangan ya, kemudian Mossad juga sudah mengakui bahwa menggelar operasi senyap. Operasi senyap yang dilakukan polanya oleh Mossad ini sebetulnya seperti apa, dan kenapa kemudian terang-terangan mau mengakui bahwa telah menggelar operasi senyap di Iran? Ya, jadi sebelum sampai ke situ kita harus pahami dulu bagaimana kebijakan luar negeri Amerika Serikat itu diambil. Jadi kebijakan luar negeri itu diambil berdasarkan pada tiga hal. Ya, pertama, Amerika Serikat itu melihat seperti apa faktor eksternal yang terjadi. Oh, dalam hal ini adalah perang antara Iran dengan Israel, itu menjadi pertimbangan. Kemudian dalam pembuatan kebijakan luar negeri Amerika Serikat, faktor individu atau idiosynkritik dari seorang presiden. Nah, seorang presiden itu seperti apa dalam mengambil keputusan?
Donald Trump seperti apa, bagaimana dia dekatnya dengan Israel, itu menjadi dasar pertimbangan. Kemudian ada yang dinamakan dengan kelompok pembuat keputusan atau lingkungan keputusan. Lingkungan keputusan itu adalah birokrasi di dalam pemerintah Amerika Serikat. Itu yang dominan adalah Department of State atau Departemen Luar Negeri, Pentagon, kemudian CIA, dan kemudian juga National Security Council. Itu dia mendominasi bagaimana keputusan itu diambil. Dan kemudian adalah faktor domestik. Faktor domestik itu adalah dukungan masyarakat atau kelompok lobby di dalam pemerintah Amerika Serikat maupun di legislatifnya. Nah, saya lihat di sini adalah kelompok lobby yang cukup kuat adalah di sini bagaimana Donald Trump ini mengimplementasikan kebijakannya kepada Israel dan ditujukan ke Iran, itu adalah yang berpengaruh kelompok AIPAC atau lobby Yahudi di situ. Sehingga terjadilah kebijakan luar negeri. Nah, kebijakan luar negeri seperti apa instrumennya? Instrumennya apa yang digunakan? Instrumen kebijakan luar negeri itu macam-macam. Bisa ekonomi, bisa militer, bisa intelijen. Nah, disinilah kalau saya lihat pasca perang 12 hari, gencatan senjata dimulailah yang dinamakan operasi intelijen secara besar-besaran. Justru di sini dimulainya, digelarnya. Di mana dalam hal ini yang menjalankan operasinya ini adalah CIA. Di dalam organisasi CIA ada satu kotak organisasi yang namanya National Clandestine Service. Nah, National Clandestine Service ini yang menggalang kelompok-kelompok di Iran, yang menjalin kerjasama dengan Mossad, yang kemudian mengoperasikan aset-aset CIA di Iran maupun negara-negara Timur Tengah lainnya. Jadi melakukan penggalangan dan kemudian melakukan operasi. Operasi seperti apa? Ada yang sifatnya soft power, ada yang hard power. Soft power itu melakukan penggalangan, melakukan penggiringan opini, mempengaruhi pimpinan-pimpinan baik di dalam Iran maupun di negara-negara tetangga Iran. Nah, kalau apa yang dilakukan National Clandestine Service ini dan kerjasama dengan Mossad dalam melakukan satu operasi penggalangan terhadap kelompok-kelompok yang masih pro-monarki. Jadi setelah perang 12 hari, gencatan senjata adalah melakukan aksi subversi. Dan kemudian Iran juga tidak tinggal diam. Dia juga melakukan kontra spionase dengan melakukan penangkapan terhadap kelompok-kelompok subversif seperti ini. Itu yang terjadi. Baik. Boleh saya tambahkan? Boleh, silakan singkat saja Pak. Begini, asal mulanya apa yang dicari Israel sama Amerika. Saya kira 2002 itu kelompok oposisi Iran di pengasingan mengumumkan kepada seluruh dunia bahwa Iran membuat senjata nuklir. Ada foto-fotonya. Bagaimana sebuah organisasi NGO memiliki data satelit, foto-foto satelit yang begitu detail, katanya Iran membuat senjata nuklir. Itulah titik pangkal perang yang sekarang ini. Karena diduga membuat senjata nuklir. Tapi dari mana kalau bukan dari Amerika atau dari datanya, fotonya, semua lengkap. Seperti yang waktu Irak katanya ada senjata pemusnah massal di Irak, ternyata tidak ada. Senjata nuklir di Iran tidak terbukti. Karena itulah mereka menyusupkan agen-agennya baik Israel maupun dari Amerika, termasuk dari kelompok oposisi namanya Mujahidin Khalq itu, untuk mencari tahu benarkah ada program nuklir, benarkah program nuklir itu untuk senjata, benarkah di manakah tempat-tempatnya, siapakah orang-orang yang berperan untuk membangun senjata nuklir itu, dan apa yang harus dilakukan. Inilah yang dilakukan oleh Israel dan Amerika, menyusupkan agen-agennya untuk mencari tahu tentang 5 hal tersebut. Nah, dari situ mereka masuk bukan hanya tadi saya bilang inspektur, tapi juga memang orang Iran tuh, Mujahidin Khalq itu orang Iran. Jadi dia bekerja sebagai pekerja biasa, dia bekerja sebagai apapun, sulit mendeteksinya kecuali kalau counter intelligence-nya Iran sendiri memang ampuh dan bisa sekarang menangkap 700. Bicara soal penyusup seperti apa yang dikatakan oleh Pak Dian, mungkin nggak sih ada warga Iran yang juga memiliki karakteristik tertentu ternyata ini membantu Iran begitu melakukan pemberontakan ataupun penyusupan? Nanti dijawab nanti Pak Dian. Siap. Kami jeda terlebih dahulu. Apa kabar Indonesia Malam akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Terima kasih. Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam. Kita lanjutkan diskusi kita, pertanyaan menggantung saya untuk Pak Dian tadi. Pak Dian, ini kan tadi bicara soal penyusup ya. Ada kemungkinan juga nggak sih kalau warga Iran ini juga menjadi penyusup atau pemberontak membantu Israel? Karakteristiknya sebenarnya seperti apa? Kalau penyusup
sudah pasti ada warga Iran yang saya sebut tadi. Anggota Mujahidin Haq itu sebagian besar ya orang Iran. Kenapa? Karena mereka punya tujuan lain, menggantikan pemerintah seperti yang mereka kehendaki. Mungkin jadi monarki kembali atau mungkin ke kiri-kirian karena mereka adalah kelompok kiri. Tapi yang pasti yang namanya penyusup dimanapun di kita juga ada kok. Sumbernya satu kok, uang. Maaf, uang, wanita, dan fasilitas. Dengan itu mereka mudah kok. Bagaimana mungkin seorang ahli nuklir dari pagi hidupnya itu tidak tahu kalau sudah dimonitor. Jam berapa dia keluar. Dan yang terakhir itu simpel kok. Di motor lewat tempelin bom. Nah, karena dia tahu 1 menit kemudian si ahli nuklir akan keluar berangkat. Yang mengamati setiap hari siapa kalau bukan orang Iran? Yang katakan dibayar untuk mengamati jam berapa keluar, jam berapa pulang. Itu dimanapun ada, di kita juga ada. Dan yang pasti mereka itu kan apa namanya, yang penyusup itu juga tujuannya macam-macam. Satu, mereka menyusupkan yang sekarang terjadi itu, drone-drone Amerika atau Israel sudah ada di sana kok. Artinya mereka dirakit. Artinya apa? Mereka menyusupkan komponen-komponennya secara rahasia dan itu dirakit di dalam negeri. Hal yang seperti itu sekarang ternyata bisa karena semua komponen itu bisa dipreteli, diimport dengan fasilitas diplomatik ke kedutaan sekutunya dan itu bebas, tidak bisa diperiksa oleh custom sana. Jadi sangat mungkin dan itu lumrah terjadi di negara apalagi yang punya kepentingan dan berbeda kepentingan seperti Iran dan lawan-lawannya tuh. Penyamarannya juga sulit begitu untuk diketahui. Nah, ini penting. Sulit diketahui karena mereka bekerja seperti orang Iran bekerja seperti biasa. Bisa saja sekarang saya ini misalnya tau-taunya di agen siapa gitu kan nggak tahu kita. Mereka juga seperti itu. Tapi satu hal yang menguntungkan pihak Israel karena Timur Tengah itu wajah dan postur fisiknya hampir sama. Secara fisik nggak akan kita bisa tahu ini orang Arab, ini orang Yordan, ini orang Iran, tidak bisa. Apalagi di Iran itu juga multikultural. Ada yang bisa berbahasa Arab, ada yang bisa berbahasa Parsi, ada yang bisa berbahasa Tantan Asia Tengah itu misalnya gitu. Baik, saya mau ke Pak Anan kalau begitu. Pak Anan, dengan ditangkapnya 700 orang, apakah ini juga bisa mengindikasikan bahwa terjadinya infiltrasi Mossad ini sudah terjadi ataupun berlangsung lama? Ya, di negara konflik saya pikir lumrah terjadi seperti itu. Kita tahu lihat di Palestina saja pembelotan terhadap pemerintahan Palestina itu terjadi. Maksudnya bagaimana ada orang-orang Palestina yang membelot menjadi pro kepada Israel dan menjadi mata-mata Israel. Ini ketahuan itu sejak zaman Intifadah itu mulai ketahuan. Banyak orang Palestina yang malah berbelot menjadi pro kepada Israel. Nah, apalagi sekarang di negara Iran. Kita tahu di negara ini mempunyai sejarah yang sebelumnya mempunyai penguasa sebelumnya, bisa dikatakan korban daripada pasukan sakit hati, bisa seperti itu, yaitu yang dilengserkan oleh revolusi Iran pada waktu itu. Maka kemungkinan itu sangat terbuka, ya apalagi dengan kepentingan ekonomi, ya dengan kepentingan politik yang mendapatkan imbalan yang luar biasa dari Israel dengan dari Amerika Serikat, maka kemungkinan besar bagi warga negara Iran banyak yang memilih jalan tersebut, ya jalan pintas bagaimana mereka mendapatkan keuntungan material, keuntungan politik untuk tujuan-tujuan tertentu. Dan saya pikir ini dalam sebuah negara yang konflik itu pasti itu akan terjadi. Baik, saya masih ingin melanjutkan perbincangan ini, tapi kita tahan dulu karena saya ingin mengajak pemirsa TV One untuk mendengarkan laporan terbaru dari warga negara Iran. Sudah ada Said Idrus di sana. Sudah menjadi reporter TV One, Said Idrus. Baik, assalamualaikum, selamat malam waktu Jakarta. Said, bisa Anda gambarkan bagaimana situasi ataupun kondisi di tempat Anda saat ini? Ini masih dalam masa gencatan senjata, apakah kondisinya berlangsung aman dan adakah unjuk rasa yang dilakukan oleh warga Iran di sana? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam waktu Indonesia bagi masyarakat Indonesia. Saat ini saya berada di kota Qum, Iran.
yang jaraknya tidak jauh dari kota Teheran, hanya sekitar 125 km. Hari ini tanggal 28 Juni 2025, tepatnya hari Sabtu, seperti yang dikabarkan oleh dunia internasional, hari ini Teheran mengadakan acara tasyik jenazah para syuhada para syuhada yang telah syahid karena serangan dari Israel ke Iran. Tentunya masyarakat hadir, ribuan masyarakat turun ke jalan untuk mengantarkan atau mengucapkan penghormatan terakhir terhadap jenderal-jenderalnya dan juga menghantarkan masyarakat yang syahid, yang tewas atas serangan rezim Zionis Israel ke Iran pada tanggal 13 Juni 2025 lalu. Masyarakat turun ke jalan selain mengucapkan perpisahan, masyarakat juga sekali lagi menyatakan dukungan kepada pemerintahannya, dukungan kepada militer, dukungan kepada Republik Islam Iran, dukungan kepada pemimpin tertinggi Islam Iran, Said Ali Khamenei, yang telah berjuang demi Iran, berjuang demi negara, dan berhasil menampar atau memukul Israel serta Amerika. Terkait tentang pertanyaan yang tadi ditanyakan, apakah ada rakyat Iran yang berdemonstrasi anti Amerika atau tidak setuju dengan kebijakan pemerintah untuk menyerang Israel dan juga Amerika, atau mungkin ingin menggantikan sistem pemerintahan Iran? Saya rasa setelah 12 hari ini, ketika Israel menyerang Iran secara langsung, masyarakat dalam setiap lapisannya, dalam seluruh lapisannya itu bersatu, bergabung menjadi satu suara, dan hampir keseluruhannya mendukung pemerintah dan mensupport pemerintah dan militer Iran untuk membalas serangan atau agresi yang dilakukan oleh Israel ke Iran. Baik, Said Idrus, ini kan pemerintah Iran juga setelah menangkap lebih dari 700 orang yang diduga ini sebagai tentara bayaran Israel. Bagaimana kondisinya di sana? Apakah penangkapan oleh pemerintah Iran ini masih terus berlangsung untuk mencari siapa sebetulnya tentara bayaran yang berada di tengah-tengah Iran? Ya, tentu saja agen Mossad atau tentara bayaran yang berada di Iran itu sangat banyak ya. Karena kalau kita melihat lagi dari serangan yang ada, tanggal 13 Juni atau hari Jumat dini hari, pukul 3 dini hari itu, serangan yang paling berat diterima oleh Iran itu sebenarnya bukan dari rudal yang ditembakkan oleh jet tempur Israel, tapi dari drone-drone yang memang sudah lama diseludupkan oleh agen-agen Mossad ke dalam Iran. Drone-drone tersebut yang diterbangkan, drone-drone tersebut yang istilahnya meledakkan bangunan-bangunan atau perumahan-perumahan warga, sehingga air defense pada saat itu tidak mampu menangkal drone karena memang diterbangkannya dari ground, bukan diterbangkannya dari air, sehingga air defense bisa menghantar, mengcounter serangan tersebut, sehingga korban banyak berjatuhan karena memang drone serangan rezim Zionis Israel rezim Zionis Israel memang memusatkan dengan serangan drone yang memang sudah diseludupkan oleh agen-agen Mossadnya. Nah, kalau kita bertanya siapa agen-agen Mossad yang ada di dalam Iran, tentu saja bisa aja warga negara Iran sendiri, yang memang masih banyak warga negara Iran yang masih menginginkan pemerintahan Reza Pahlavi atau pemerintahan Pahlavi. Walaupun saya katakan itu tidak terlalu banyak ya, karena masyarakat Iran secara keseluruhan atau mayoritas masyarakat Iran adalah masyarakat Islam yang benar-benar sadar terkait tentang Iran saat ini adalah salah satu negara yang berdiri paling depan untuk melawan rezim-rezim tirani seperti Israel dan juga Amerika. Sebagian juga memang masuknya dari imigran-imigran ilegal Afghanistan. Dan kebanyakan yang memang menyeludupkan drone dan juga menjadi agen Mossad itu malah bukan warga Iran, tapi imigran gelap dari Afghanistan dan juga dari Kurdistan. Kita tahu di batasan timur Iran itu berbatasan dengan Afghanistan, dan juga di barat itu berbatasan dengan Kurdistan. Dari dua tempat ini banyak imigran-imigran gelap yang datang atau imigran-imigran ilegal yang masuk ke Iran
dan mereka yang dibayar oleh Mossad dan mereka yang dibayar oleh Israel untuk menjadi agen-agennya di Iran dan melakukan aksi teror. Itu yang terjadi sekarang ini. Baik, terima kasih reporter TV One yang berada di Iran, Said Idrus, atas laporan Anda. Terima kasih, tetap jaga kesehatan dan juga keselamatan Anda. Ya, kita lanjutkan diskusi. Saya mau ke Pak Riza. Pak Riza, ini setelah mendengar laporan dari rekan kami yang berada di Iran, ternyata masyarakat ini satu suara begitu dan masih mengatakan bahwa adanya kemungkinan sebelumnya kan lebih dari 700, tapi masih ada kemungkinan lebih dari itu. Tapi kalau menarik apa yang kita bicarakan sebelumnya, bicara soal infiltrasi, bagaimana sebetulnya mekanisme infiltrasi agen ini bisa dilakukan dan tidak terdeteksi dalam jangka waktu yang panjang? Jadi kalau saya bilang bukan infiltrasi istilahnya, jadi pembinaan aset. Jadi dalam hal ini baik Mossad maupun CIA sudah memiliki aset. Aset itu adalah warga lokal atau dalam hal ini adalah Iran yang sudah sekian lama dibina, sekian lama dilakukan pendekatan, bisa berdasarkan motivasi uang, ya, dan juga tentu mereka sebagian punya cita-cita seperti tadi disampaikan ingin mendirikan kembali monarki. Kalau saya lihat jumlah yang tidak terlalu besar bukan masalah. Kita bisa ambil contoh dari bagaimana pemerintahan Hamid Karzai di Afghanistan terbentuk. Hamid Karzai kecil aja, just a few people, tapi Amerika bisa mendudukan dia sebagai pemimpin di Afghanistan melalui satu operasi. Gabungan operasi intelijen dan operasi militer. Di Iran pun juga bisa seperti itu. Jadi aset-aset ini banyak dari kelompok pro monarki, kelompok yang tidak puas, yang menginginkan sekularisme, yang menginginkan kebebasan, ya mungkin merasa dalam hal ini aspirasinya ditekan, ya. Ini kita bicara secara secara terbuka aja gitu loh. Jadi memang ada yang ingin aspirasi seperti itu. Nah inilah kemudian dibina sekian lama. Nah ini sudah terjadi sejak pasca revolusi Iran, sejak rezim Shah Pahlavi ini jatuh gitu loh. Amerika langsung melakukan penggalangan di situ. Sekian lama, bertahun-tahun. Demikian juga Iran juga, saya lihat hebat juga. Bisa melakukan riset dan pengembangan teknologi roket secara tidak terdeteksi, baik oleh Mossad maupun oleh CIA. Dengan kemampuan roket yang seperti kita lihat selama ini. Jadi ini sekarang pertempuran intelijen. Demikian juga apa yang dilakukan oleh Iran dengan menggunakan proksinya, seperti di Yaman, untuk melakukan serangan terhadap Israel. Itu juga penggalangan dari intelijen Iran. Demikian juga Iran dibantu oleh intelijen Rusia, SVR, maupun intelijen Cina, MSS. Gitu. Ya, ini Rusia ini nggak ingin kehilangan, lepas lagi Iran seperti dia kehilangan Suriah. Rusia ini kehilangan Tartus, pangkalannya di Suriah, gitu loh. Nah ini tentu juga dalam hal ini Rusia juga tidak akan membiarkan juga, dia akan mensupport. Jadi ini peperangan bukan hanya Mossad plus CIA melawan intelijen Iran, MOIS itu ya, Ministry of Intelligence and Security, tapi juga dengan dinas intelijen asing yang mensupportin. Kalau saya lihat ada 3 yang membantu Iran di dinas intelijen asing. Ya ini SVR Rusia, kemudian MSS Cina, dan ketiga ISI Pakistan. Gitu loh. Itu tendensinya dari mana? Kelihatannya dari teknologi peperangan yang dilakukan. Jadi bagaimana Iran ini bisa mengintercept rudal-rudal dari Israel itu adalah berkat dukungan dari sistem komunikasi dari yang disupport oleh Cina dan Rusia. Kalau saya lihat begitu. Baik. Dan juga Pakistan. Pakistan ini memiliki teknologi yang cukup mumpuni untuk bisa mengoperatkan, menyambungkan antara moda alutsista yang berbeda. Seperti yang dilakukan waktu dia berhadapan dengan India dalam perang udara. Pak Riza ditahan dulu karena saya juga sebetulnya penasaran ingin mendengarkan pengalaman dari Pak Dian ketika menjabat begitu. Kan ini terang-terangan ya kalau kita lihat kondisinya Mossad mengakui telah menggelar operasi senyap. Apakah memang sering begitu
kejadian ini terjadi, di mana Mossad ini secara terbuka menyampaikan apa yang dilakukannya termasuk dengan operasi senyap ini ditahan nanti, Pak Dian? Kita jawab usai jeda. Apa kabar Indonesia Malam akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Baik, Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam. Pak Dian, ini kan Mossad secara terang-terangan ya sudah mengumumkan bahwa memang menggelar operasi senyap, katanya operasi senyap di Iran. Tapi seberapa sering sih dari pengalaman Anda ke Mossad ini melakukan operasi yang sudah tidak senyap lagi, berarti sudah terbuka? Selama ini Israel, Mossad selalu dan Amerika selalu mengatakan neither confirm nor deny. Untuk semua aktivitas yang dicurigai didalangi oleh Mossad atau CIA. Menyangkal, tidak membenarkan, kira-kira gitu. Okay. Orang dibikin bingung. Tewasnya sejumlah pakar nuklir Iran misalnya, Israel selalu diam. Amerika apalagi, mereka akan kompak. Ya kan? Nah, dalam konteks yang sekarang, kalau mereka sekarang mengaku terbuka, seakan-akan itulah yang dijadikan alasan kemarin itu, mereka klaim kemenangan. Karena berhasil menghancurkan, tapi ada sisi lain yang mungkin juga sudah diungkap, perang psikologi, psy war antara mereka. Dengan menunjukkan nih, kami punya agen ternyata di sana banyak untuk memecah belah masyarakat Iran. Bahwa di antara mereka kita jadi saling curiga. Jangan-jangan dia mata-mata, jangan-jangan dia pro monarki, jangan-jangan dia pro kebebasan dan sebagainya. Itu akan menyulitkan intelijen domestiknya Iran mendeteksi. Nah, itu tidak akan ketahuan di mana sampai kapan. Tapi yang namanya counter intelligence, saya yakin sudah dilakukan oleh Iran dengan pada sampai batas tertentu membiarkan gerak mereka. Makanya sekarang ketangkap 700 karena mereka dibiarkan, tapi begitu ini muncul dengan mudah mereka cocok, mereka tangkap. Fungsinya gampang, dia mau tahu apa yang dilakukan oleh mereka. Apa yang dilakukan, ya. Dan ternyata sekarang info-info tentang situs nuklir Iran misalnya yang diserang, itu dari mereka. Tadi saya juga singgung, itu drone-drone mereka sudah di assembling di sana, dirakit di sana, sehingga itu yang melihat kemana-mana. Agen lapangan mengkonfirmasi, itu yang terjadi ketika Jenderal Qasem Soleimani ditembak drone di Irak. Dan pusat-pusat kumpul agen-agen itu, kita bisa bilang markas atau safe house atau apapun, atau airport, tempat keluar masuk tokoh-tokoh semacam Hezbollah di Qatar atau di Lebanon, itu juga berdasarkan itu. Bagaimana seorang katakan Haniyeh itu bisa ditembak di tempat tinggalnya. Itu hanya bisa dibuktikan kalau ada orang di lapangan yang membuktikan Haniyeh lagi ada di sini. Kalau tidak mungkin, gegabah karena di sekitarnya pemukiman umum. Tapi bisa begitu akurat kalau tidak ada orang dalam, orang lokal sendiri. Nah, buat saya Iran pun memiliki dan terbukti beberapa mata-mata Iran ditangkap di Israel dan beberapa lagi ditangkap di Lebanon yang katanya bekerja untuk dinas rahasia Iran. Jadi perang intelijen ini bukan hal yang aneh, hanya bedanya ya kemampuan Amerika dan Israel digabung, dan Israel itu memang dikenal dari dulu kan memang punya keunggulan di bidang ini. Bagaimana seorang Israel itu tadi saya bilang posturnya mereka sama. Seorang agen Israel bisa menjadi Menteri Pertahanan Syria. Nah, itu kan juga penyusupan, pembinaan, penggalangan yang dilakukan bertahun-tahun sampai orang ini yang tadinya namanya Eli Cohen mulai dari turis ketemu orang Syria, dibina ternyata orang Syrianya orang penting, dia bina menjadi pengusaha sampai jadi Menteri Pertahanan. Nah, itu artinya apa? Intelijen memang membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Saya mau ke Pak Riza kalau begitu. Pak Riza, ini kan pemerintah Iran menangkap sejauh ini lebih dari 700 orang yang diduga sebagai tentara bayaran. Proses penangkapan yang disebut sebagai agen Mossad atau mata-mata ini juga melibatkan negara-negara yang dicurigai nggak sebetulnya? Jadi begini, yang paling sulit untuk mengungkap seorang apakah itu aset atau agen, ya itu adalah mereka yang bekerja yang sudah menyusup ke dalam pemerintah.
baik di dalam birokrasi sipil maupun di birokrasi militer. Nah, oleh karena itu tadi saya sepakat dengan apa yang disampaikan Pak Dian. Jadi oleh Dinas Intelijen Iran ini dibiarkan dulu mereka beroperasi, dibiarkan mereka bekerja, sampai nanti pada suatu saat itu semua digulung. Jadi yang paling sulit itu, kalau di dalam masyarakat relatif bisa ada sekat gitu loh. Tapi sampai sejauh mana mereka melakukan penyusupan atau mereka bekerja di dalam satu pemerintahan. Dan biasanya mereka bergerak itu pun juga ada yang dinamakan agent handler. Nah, agent handler inilah yang kemudian mereka mengarahkan, membina dan juga memasok kebutuhan dari si agent yang di lapangan itu, atau agent yang berhasil disusupkan, atau aset yang selama ini dikenal sebagai sleeper agent, yang selama ini mereka dalam tanda kutip tidur, dan kemudian bila mana suatu situasi tertentu dibutuhkan, mereka akan dibangkitkan. Itu CIA dan Mossad itu yang jagonya, begitu. Tapi bukan berarti bahwa Dinas Intelijen Iran ini nggak canggih, gitu loh. Dinas Intelijen Iran ini saya lihat masuk juga informasi dan dukungan dari 3 negara itu, dari Cina, dari Rusia, dan dari Pakistan. Jadi ini kalau saya lihat pasca perang dingin, perang intelijen yang paling dahsyat ini adalah kita lihat nanti ini pada pasca perang 12 hari Iran boleh Israel. Boleh 1 menit. Baik, mungkin setelah ini kali ya Pak, kita mau dengar dulu kebetulan apa yang dikatakan oleh Pak Riza ini berkaitan dengan itu. Ya, dengan apa yang ingin saya tanyakan silakan. Pak Anan. Pak Anan, kalau Anda melihat bagaimana kemudian keterlibatan intelijen asing ini mempengaruhi stabilitas Timur Tengah? Ya, kalau kita lihat ada sebuah disertasi yang ditulis oleh salah satu mahasiswa di School of Advanced International Studies di Johns Hopkins University pada tahun 2007. Itu adalah sebuah buku yang sangat menarik untuk menganalisa seperti itu. Bahwa pada waktu itu dikatakan bahwa ada kepentingan yang begitu dominan antara negara 3 negara, yaitu Amerika Serikat, Israel dan Iran di kawasan. Maka memang kepentingan Amerika Serikat ini sangat besar sekali di Timur Tengah, baik secara politik, secara ekonomi dan juga secara militer. Maka melakukan tadi semacam pembinaan intelijen, penyusupan intelijen ini merupakan sebuah langkah awal untuk memberikan informasi-informasi yang sangat akurat kepada kepentingan operasi militer Amerika Serikat di kawasan tersebut. Maka tidak aneh sebenarnya antara ketiga negara ini walaupun di muka ini bermusuhan, tetapi secara lebih mendalam sebetulnya mereka juga mempunyai kepentingan yang sama, bagaimana kepentingan Amerika Serikat terjamin, kepentingan Israel juga terjamin, dan kepentingan Iran juga di kawasan tersebut juga tetap terjamin. Oke, silakan Pak Dian. Saya tambahkan sedikit aja bahwa yang namanya menangkap 700 itu bukan berarti menggerebek satu tempat ketahuan markas besar 700 ditangkap. Disebar di mana-mana agen itu, dan tadi yang disampaikan Mas Riza, setiap kelompok itu ada handlernya, ada yang penanggung jawab kelompok, itulah yang mengkoordinasikan. Intelijen secara umum bertugas mengumpulkan informasi untuk dilaporkan kepada pengambil keputusan. Nah, pengambil keputusannya di sana itu di Washington atau di Tel Aviv, yang kemudian memutuskan yang itu kita dapat informasinya sudah matang, yang ini belum matang, biarin aja dulu sampai matang, itu kita serang. 3 itu. Padahal ada sekian puluh fasilitas nuklir, ternyata baru 3 nih yang terbuka buat intelijen Amerika dan Israel. Artinya apa sih? Bahwa Iran tidak bodoh. Dia menyebarkan program nuklirnya tidak seperti Irak diserang satu tempat hancur dan sampai sekarang tidak punya lagi. Kalau Iran diserang 3 itu bukan berarti yang lain diam. Terima kasih, itu aja. Oke, baik. Menarik sekali, terima kasih atas analisa komprehensif dan juga luar biasanya narasumber kami Pak Dian, Pak Anan dan juga Pak Riza sudah hadir di Apa Kabar Indonesia Malam. Tentu kita nantikan ya dan terus pantau bagaimana perkembangan konflik antara juga Iran dan juga Israel yang saat ini masih gencatan senjata. Semoga segera ada langkah menuju perdamaian. Terima kasih Bapak-Bapak atas waktunya di Apa Kabar. Terima kasih Mbak Fena, terima kasih teman-teman.